terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Habibi, asal Madrasah MI Hayya Alal Farah, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu mahasiswa PPD PEK 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor peserta 3840450137039 dengan NIM 24601011268 pada hari ini Selasa 13 Mei 2025. Saya akan melaksanakan pembelajaran real pada kelas 3 MI dengan materi syukur nikmat dengan model pembelajaran PBL. Mari kita saksikan. Dengan ini cukup sekian perkenalan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Betul. Ada yang tidak masuk? Oke, kita lanjut. Sebelum belajar kita periksa kelengkapannya dulu. Ada yang tadi tidak piket? Apakah kelasnya semua sudah bersih? Oke, kita lanjut berdoa bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min wa khairul khair wa ridwanan alaihil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmin nafi' wa aghnini bil ilmi wal akhlaqil karimah wa yammilni bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, penting sekali untuk kita sebelum belajar adalah berdoa. Karena segala sesuatu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu. Ahmad Jagat Raya Indonesia, Ahmad Hasan, Gilang Ramadan, Aska Fardana, Bilqis. Sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang syukur akhlak terpuji, syukur nikmat, mari kita lebih dahulu melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjalankan perilaku syukur sebagai cermin keimanan. Bukti kalau orang anak beriman itu mampu menerapkan rasa syukur. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku tidak hanya dalam keimanan keyakinan saja, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna sikap syukur. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan contoh perilaku syukur. Oke, sebelum lanjut, saya kasih pertanyaan dulu semuanya. Apakah kalian pernah diberi sesuatu oleh orang lain? Pernah. Bagaimana sikap kalian?
terima kasih itulah bukti kamu mengungkapkan rasa syukur. Apakah kalian pernah menginginkan sesuatu tapi tidak kesampaian? Bagaimana? Apakah kalian tetap bersyukur ataukah mengeluh kesah? Pasti ada yang berbeda. Pasti kita pentingnya bersyukur. Nah, kita maka bagaimana kita harus pandai bersyukur sesuai dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Wa itta adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi sebaliknya apabila orang tidak mampu bersyukur maka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Kita lanjut sebelum kita masuk materi. Ya. Nanti kita mau diterangkan Pak Baik apa lihat video? Lihat video. Kalian sudah bosan mendengarkan ceramah para guru, mendengarkan ceramahnya Pak Baik. Oke, nanti kita dengarkan video dengan seksama. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke. Berdiri dulu, ayo. Kita tes konsentrasi dulu. Tangan di atas, dengarkan perintah Pak Faik. Oke, tangan kedua di atas. Ayo. Pegang hidung. Pegang telinga kiri. Tangan di atas lagi. Pegang mulut. Ya, oke, konsentrasinya sudah terkumpul dengan baik. Mari kita simak video pembelajaran tentang syukur nikmat. Oke, didengarkan semua apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran tentang syukur nikmat. Ya. Hari ini kita akan belajar Dalam pembelajaran akidah akhlak yang dinilai bukan hanya kemampuan kalian, tapi sikap kalian ketika dalam pembelajaran. Kalau kalian belajar mendengarkan tapi tidak mendengarkan bermain saja, maka nilainya akan kurang. dengan bermacam-macam tidak dapat itu bagian. Yang kedua, macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Nikmat jasmani, Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh kita. Jasmani adalah sebutan untuk tubuh atau badan kita. Allah telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna. Mata biji, jantung yang merupakan tubuh, telinga untuk mendengar, rasa untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, dan banyak lagi bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu. Jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi organ yang lainnya. Misalnya, kalau menghentikan jantung kita, maka peredaran darah di tubuh kita akan berhenti juga. Cara mensyukuri nikmat jasmani antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Yang kedua, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat beribadah. Yang keempat, selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya, yaitu nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan ini adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata. Nikmat Tuhan ini diantaranya hidup dalam iman Islam, ilmu pengetahuan,
bisa merasakan hal yang baik dan buruk, lebih akal pikiran untuk menuntut ilmu, dan mendapatkan kebahagiaan. Cara mensyukuri nikmat Tuhan tersebut biasanya rajin beribadah, semangat bekerja, berbicara dengan sopan santun, mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah, berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita, dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Yang ketiga yaitu nikmat rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Yang termasuk nikmat rezeki adalah harta benda yang kita miliki. Dengan adanya nikmat rezeki itu, kita bisa hidup dengan nyaman dan aman. Cara mensyukuri nikmat rezeki adalah mengeluarkan zakat untuk harta benda kita, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita, menggunakan rezeki kita untuk hal yang baik, merawat harta benda yang kita miliki, serta selalu bersedekah dan rezeki. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah SWT berfirman, artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti sesuai dengan ayat yang tadi, kita dana lain sakatum dan nakum balain kafatum inna ada bilasi. Cuma dibaca ini dibaca artinya saat. Oke, selesai. Ada lagi nanti ya. Oke, selanjutnya kita lihat video yang apa? Yang dapat menginspirasi kita agar supaya kita tetap bersyukur. Mari kita lihat. Ada seorang memakai sepeda motor, kemudian lewat entah siapa, entah temannya pakai motor bagus. Berandai-andai pengen motor yang lebih baik. Ternyata motor yang jelek itu malah diinginkan pada seorang yang pakai sepeda. Pakai sepeda pun begitu. Ada yang tidak punya sepeda, pengen sepeda, masih belum bisa berjalan. Ada orang yang tidak bisa berjalan. Ini sangat penting bagi kita untuk tetap bersyukur. Di bawah kita masih banyak yang lebih kekurangan. Ya, kita harus pandai-pandai bersyukur. Selanjutnya ada video satu lagi. Ya. Yang ketiga ini tentang ada seorang anak yang pengen sekali punya sepatu. Sepatunya dibuang ngomong-ngomong. Dia ingin sekali punya sepatu. Kita lihat pada akhirnya bagaimana. Dia merenung, pengen sekali punya sepatu baru. Kemudian anak tersebut melihat seorang anak yang sangat keren dengan memakai sepatu yang dia inginkan. Dia pandang sepatunya, pengen sekali punya sepatu. Dalam hatinya terus bergejolak, bagaimana kalau
saya punya sepatu baru. Dia merenung di bawah pohon. Ingin sekali punya sepatu baru. Saking bosannya, sepatunya buat mainan, buat wayang-wayangan. Why's the day like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing we can do. I don't want a day like this. Rain, Kemudian dia berdoa, sounds like him. ingin sekali punya sepatu. I want to be like him. 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 Benar jadi yang apa? Dan tidak punya sepatu yang dibalik. Nah, ternyata apa? Anak yang memakai sepatu tadi tidak bisa berjalan walaupun punya sepatu. Jadi kalian harus pandai-pandai punya apa? Bersyukur masih banyak yang apa? Mempunyai sesuatu tetapi tidak dapat menggunakannya. Banyak orang yang kalau sekarang bisa beli sate tapi tidak bisa makan sate karena kalau makan sate sakit. Oke. Terus bagaimana? Senang dengan video tadi? Apakah mengerti tentang bagaimana syukur nikmat? Selanjutnya mari kita buat kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Seperti pada layar ini, kelompok 1 mengerjakan tentang nikmat jasmani. Oke, nanti kelompok 1 yang sini. Kelompok 2 nikmat rohani. Kelompok 3 nikmat rezeki. Oke, didiskusikan secara bersama-sama, bekerja kelompok, bagaimana berdiskusi memecahkan masalah disesuaikan dengan apa yang kalian lihat atau apa yang kalian pernah lakukan. Oke, silahkan. Ya, tetap 3-3. Oke, boleh. Dengan ya, oke. Ada yang beda 1 nggak apa-apa. Oke, silahkan dikerjakan. Kerjakan. Saya akan tetap menilai kalian bagaimana kalian bekerja berkelompok satu sama lain. Tidak boleh ada yang diam saja tidak mengerjakan. Oke, siap. Oke. Nanti saya tunjuk. Oke. Tiga. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Mbak Rosi. Maju ya, maju ke depan. Ditemani temannya nggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Dibaca yang keras. Iya. Syukur ya, nikmat jasmani. Contoh yang kamu kerjakan. Contoh nikmat. Mata dapat melihat, cara mensyukurinya digunakan untuk melihat Al-Quran untuk dibaca. Contoh nikmat. Telinga untuk mendengarkan, cara mensyukurinya mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Contoh nikmat. Kaki untuk berjalan, cara mensyukurinya berjalan kaki menuju masjid untuk berjamaah. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan dibaca Mbak F. Dibaca yang keras Mbak Evelyn. Nikmat rohani, contoh nikmat iman dan Islam, cara mensyukuri
menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu. Contoh nikmat ikhlas mempunyai ilmu, cara mensyukuri selalu tekun belajar setiap hari. Contoh nikmat bisa membedakan baik dan buruk. Cara mensyukuri menjauhi segala larangan agama Islam. Oke, tepuk tangan buat dua. Oke, yang terakhir Aska, Mas Hasan juga Mas Jaka. Silakan. Oke. Nikmat rezeki, contoh nikmat mempunyai upah, cara mensyukurinya bersedekah kepada orang miskin. Contoh nikmat mempunyai rumah, cara mensyukurinya menyapu membersihkan rumah setiap hari. Contoh nikmat mempunyai mobil, cara mensyukurinya mengantar tetangga yang membutuhkan ketika sakit berobat. Oke, teman. Untuk kelompok 3, silakan duduk. Ya, oke, setelah tadi kalian mengerjakan tugas kelompok, sekarang kalian mengerjakan tugas mandiri. Dikerjakan masing-masing anak. Untuk yang tugas kelompok dikembalikan ke Pak Wahid. Oke, ini. Ditulisi namanya saja. Ya, namanya jangan lupa ditulis. Oke, mana tugas kelompoknya? Ini ditugaskan. Oke. Dikumpulkan, Mas Hasan, dikumpulkan kembali hasilnya. Ini akan buat nilai tambahan kamu ketika nanti kamu ujian akhir semester. Nilai harian, nilai sikap semua akan dikonversi menjadi nilai kamu, menjadi nilai rapor. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Kamu sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah diskusi kelompok, sudah mendengarkan video tentang syukur nikmat, sudah mengerjakan tugas mandiri. Sekarang kita simpulkan sama-sama tentang materi hari ini, yaitu tentang syukur nikmat. Syukur nikmat apa? Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Artinya apa? Syukur itu pemberian, segala nikmat. Syukur itu adalah berterima kasih atas segala nikmat. Nikmat apa? Pemberian. Lawan dari syukur adalah apa? Kufur, bukan tidak bersyukur, tapi kufur. Kalau syukur nikmat, kebalikannya kufur nikmat. Nikmat dibagi menjadi 3, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara yang pertama, cara mensyukurinya nikmat jasmani, memelihara badan dengan baik agar tidak terkena penyakit, makanan yang sehat, olahraga, mandi, tertib, menggunakan tubuh, kegiatan yang baik, melakukan ibadah kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, tidak lupa. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat rohani bagaimana? Rajin belajar, patuh kepada guru, kepada orang tua, semangat melakukan ibadah, berperilaku yang sopan kepada semua orang. Tidak lupa juga dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat rezeki. Bagaimana kalau kita mendapatkan rezeki? Cara mensyukurnya bagaimana? Memperbanyak sedekah, infak. Kita bagikan kepada yang membutuhkan. Bersedia meminjami orang. Kalau ada tetangga pinjam, kita berikan. Memaafkan barang, memanfaatkan barang sepenuhnya. Jangan boros dengan apa yang kita miliki. Yang terakhir, tidak lupa. Jangan sampai lupa. Rasa syukur harus diucapkan dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini sedikit, nanti ada PR tentang jelaskan pengertian syukur, jelaskan pengertian nikmat untuk supaya kamu tetap belajar di rumah. Oke. Selanjutnya pelajaran sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma inni astagfiruka ma qara'tu wa ma ta'allamtu fadlu ilayya inda hajati ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, besok kita materinya adalah tentang tolong menolong atau disiplin dan patuh kepada orang tua dan kepada guru. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.